Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut Tiga Pengetahuan episode yang ke-19. Selamat mendengarkan. Ketika mendekati tempat yang dituju, Jatmiko berhenti sejenak karena saat itu waktu sudah memasuki tengah malam dan di tempat tersebut suasananya pun telah mulai gelap gulita. Namun bagaikan bayangan, Jatmiko mulai melangkah dengan kakinya yang mantap. Dan di kegelapan malam yang terasa begitu menghitam itu, Jatmiko bagaikan bayangan berjalan melintasi padang perdu yang terbentang luas, membuncur dari sisi utara ke arah selatan. Akhirnya, dari hamparan padang perdu pada sisi selatan merupakan sebuah hutan yang tidak terlalu besar, namun cukup rapat ditumbuhi oleh pepohonan. Ayun langkah bayangan seseorang tersebut nampaknya mengarah pada hutan itu yang jaraknya sudah tidak terlalu jauh lagi di hadapannya. Udara malam yang dingin nampaknya tidak begitu dirasakannya. Langkah kakinya yang ringan terus terayun semakin mendekat ke mulut hutan. Samar-samar mulai dapat dilihatnya setitik cahaya dengan bias sinarnya berwarna kemerah-merahan. Sesekali ditengadahkan kepalanya untuk sekedar menikmati gemerlapnya beberapa bintang di langit. Malam memang terlihat begitu cerahnya, meskipun demikian gelap tetap saja mampu menghitamkan tempat tersebut. Sesaat lagi, malam benar-benar berada pada puncaknya, desiknya lirih. Ketika langkah kakinya semakin mendekati mulut hutan, cahaya kemerahan mulai semakin dapat dilihatnya dengan jelas. Sebuah cahaya yang nampaknya berasal dari nyala perapian. Saat ketika bayangan tersebut telah berada di bibir hutan, tiba-tiba dari balik sebuah pohon besar terdengar suara yang ditujukan kepada orang yang baru datang tersebut. "Berhentilah di tempatmu, sebutkan jati diri dan keperluan memasuki wilayah ini." Terdengar suara dari dalam kegelapan tersebut. Untuk sejenak, orang yang baru datang itu terlihat menghentikan langkah kakinya. Namun saat kemudian orang tersebut kembali meneruskan langkahnya sambil berkata dengan nada yang dalam, "Buka matamu, apakah kau tidak mengenaliku?" Tiba-tiba saja dari balik pohon besar muncul dua orang dengan senjata telanjang masih tergenggam di dalam tangannya. "Maaf Raden, aku tidak menyangka bahwa Radenlah yang datang malam-malam begini," jawab salah satu dari keduanya. Tanpa menanggapi perkataannya, terdengar orang yang baru datang itu justru telah bertanya, "Berapa orang yang berjaga di tempat ini?" "Kami berempat, Raden," jawab salah satu dari kedua orang tersebut. Saat kemudian kembali muncul dua orang dari balik pohon besar, keduanya juga terlihat menggenggam senjata masing-masing. "Selamat malam, Raden," berkata kedua orang yang baru muncul bersamaan. Sambil menganggukkan kepalanya, orang yang dipanggil dengan sebutan Raden itu telah berkata kembali untuk memberikan perintahnya. "Salah satu dari kalian panggil Kelabang Koro dan Kebo Ireng ke sini. Aku ingin berbicara dengan keduanya di tempat ini." "Baiklah Raden, aku akan memanggilnya," jawab orang itu. Terlihat kemudian salah satu dari 4 orang yang nampaknya sedang berjaga di mulut hutan tersebut telah berjalan memasuki hutan. Di mulut hutan itu sendiri, di balik lindungan pohon-pohon besar ternyata terdapat sebuah bangunan yang berukuran cukup besar. Bangunan yang nampaknya dipergunakan sebagai sebuah tempat penjagaan. Sementara itu, dalam jarak yang tidak terlalu jauh masuk ke dalam hutan, terdapat sebuah tempat yang cukup luas, menyerupai tanah lapang.
Di tempat itu ternyata berdiri beberapa bangunan sejenis barak-barak dalam jumlah yang cukup banyak. Bahkan beberapa barak di antaranya mempunyai ukuran yang cukup besar serta terlihat cukup bagus, baik ditilik dari kondisinya ataupun wujud bangunannya. Barak-barak itu letaknya mengelilingi sebuah bangunan besar dan berdinding layaknya sebuah bangunan pendopo dengan letaknya persis berada di tengah-tengahnya. Bangunan besar menyerupai pendopo tersebut mungkin difungsikan sebagai tempat pertemuan ataupun mungkin juga sebagai sebuah sanggar. Melihat wujud baraknya serta bangunan lain yang dijadikan sarana pendukungnya, nampaknya barak-barak tersebut keberadaannya sudah cukup lama di tempat itu. Bagaikan kunang-kunang, terlihat titik-titik cahaya terpancar dari nyala lampu dari barak-barak yang ada di tempat itu. Bias cahayanya yang temaram seolah menjadi kesulitan untuk melawan gelap dan hitamnya yang malam pekan. Sayup-sayup terdengar desir dari gemericik suara air. Mungkin gemericik air yang jatuh dari pancuran atau barangkali saja di sekitar tempat itu memang terdapat aliran sungai. Penjaga yang telah diperintahkan untuk memanggil seseorang bernama Klabang Koro dan Kebo Ireng terlihat berjalan menuju ke salah satu barak yang berukuran cukup besar. Ketika penjaga tersebut telah sampai di depan pintu salah satu barak yang ditujunya, terlihat penjaga itu telah mengetuk pintunya. Tok, tok, tok. Sekali dua kali ketukannya tak segera mendapat jawaban. Terlihat kemudian orang itu telah mengulangi dengan ketukan yang lebih keras. Tok, 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 tok. Akhirnya terdengar bentakan dari dalam barak. Setan alas, siapa yang telah mengganggu tidurku? Tanpa menghiraukan hentakan orang yang berada di dalam barak, penjaga itu menjawab, aku mendapat perintah dari Raden Janatu Prabaswara untuk memanggil Ki Lurah Klabang Koro dan Ki Kebo Ireng saat ini juga. Katakan, aku sedang tidur. Aku akan menemuinya besok. Terdengar suara keras dari dalam barak. Terlihat orang yang mengetuk pintu telah mengerutkan dahinya. Namun, belum sempat orang itu mengatakan sesuatu, ia mendengar seseorang telah meloncat dari tempat tidurnya. Dan saat kemudian pintu barak telah terbuka. Hei, siapa yang telah memanggilku? Bentak orang yang baru saja membuka pintu barak. Raden Janatu Prabaswara saat ini telah menunggu Ki Lurah di tempat penjagaan. Kenapa tidak dari semula kau katakan bahwa Raden Prabaswara yang telah memerintahkanmu? Geram orang yang dipanggil dengan sebutan Ki Lurah itu. Bukankah sejak semula aku telah mengatakan bahwa Raden Prabaswara yang memanggil Ki Lurah? Jawab penjaga tersebut. Selain Ki Lurah, Raden Prabaswara juga memanggil Ki Kebo Ireng, katanya lebih melengkapi. Tanpa menjawab lagi, terdengar orang yang dipanggil dengan Ki Lurah Klabang Koro telah memanggil seseorang yang nampaknya juga berada di dalam barak yang sama. Hei, Kebo Ireng, Raden Prabaswara telah memanggil kita berdua. Orang yang bernama Kebo Ireng memang telah terbangun karena mendengar kegaduhan yang terjadi. Sehingga saat kemudian terlihat seseorang telah berdiri di samping Ki Lurah Klabang Koro. Marilah kita menghadap. Desir orang yang bernama Kebo Ireng singkat. Demikianlah selanjutnya, Ki Lurah Klabang Koro dan Ki Kebo Ireng terlihat meninggalkan baraknya, menuju tempat di mana orang yang disebut sebagai Raden Janatu Prabaswara telah menunggunya. Ketika Ki Lurah Klabang Koro dan Ki Kebo Ireng melihat seseorang sedang duduk di depan perapian yang berada di depan barak penjagaan, keduanya telah menghampirinya dan mengambil tempat duduk di hadapannya. Apakah Raden baru saja datang dari perjalanan? Berkata Ki Lurah Klabang Koro. Sambil menganggukkan kepalanya, terdengar orang yang dipanggil sebagai Raden Prabaswara berkata, aku
Aku hanya singgah untuk sekedar memberitahu kalian sudah sejauh mana perkembangan keadaan yang terjadi saat ini. Lalu orang yang disebut sebagai Raden Janatu Prabaswara melanjutkan perkataannya dengan pertanyaan. Apakah ketika saudara sepuran itu sempat menceritakan peristiwanya? Demikianlah Raden, hanya sebatas ketika peristiwa itu terjadi, jawab Ki Lurah Kalabangkara. Ketika orang saudara sepuran itu hampir saja gagal menjalankan rencananya. Maksudku adalah Pradonggo hampir saja dikalahkan oleh lawannya. Desis Raden Prabaswara. Bukankah masih ada kedua adik segurannya seandainya Ki Pradonggo memang dapat dikalahkan oleh lawannya? Jawab Ki Lurah Kalabangkara. Itulah yang kumaksud dengan Pradonggo hampir gagal menjalankan rencananya. Pradonggo telah memancing perselisihannya dengan tantangan perang tanding. Beruntung, adik sepupunya cepat tanggap dengan keadaan yang terjadi. Sambil mengangguk-angguk, orang yang disebut sebagai Ki Lurah Kalabangkara itu berkata, nampaknya itulah yang telah membuat Ki Pradonggo menjadi marah ketika ia menceritakan perkelahian dengan lawannya. Keterangan apakah yang telah disampaikan Pradonggo kepada kalian? Desis Raden Janatu Prabaswara. Sambil menghela napas dengan dalam, Ki Lurah Kalabangkara berkata, Ki Pradonggo telah menjadi marah karena keterangan yang didapatkan tentang kelebihan lawannya tidak lengkap. Lawannya ternyata mempunyai kemampuan melebihi keterangan yang disampaikan kepadanya. Pradonggo lah yang nampaknya telah menjadi ceroboh dan sombong. Ia terlalu bangga pada dirinya sendiri, seolah-olah ilmu yang dimilikinya merupakan ilmu yang tiada bandingnya di muka bumi ini. Geram orang yang bernama Kebu Ireng menanggapi percakapan Raden Prabaswara dengan Ki Lurah Kalabangkara. Tanpa menghiraukan perkataan dari orang yang bernama Kebu Ireng, Raden Janatu Prabaswara berkata, apakah ketiganya saat ini masih berada di tempat ini? Tanya Raden Prabaswara lebih lanjut. Tidak Raden, sejak kemarin ketiganya telah meninggalkan tempat ini. Mereka mengatakan membutuhkan waktu paling cepat 3 atau 4 pekan untuk melakukan persiapan sebelum membawa seluruh anggota perguruannya menggabungkan dirinya di tempat ini, jawab Ki Lurah Kalabangkara. Baguslah kalau demikian. Aku memang menginginkan kecepatan untuk melaksanakan langkah-langkah yang telah kita rencanakan bersama. Aku harap kekuatan yang dimiliki perguruan itu sesuai dengan apa yang pernah dikatakannya, baik dalam soal jumlah maupun tingkat kemampuannya. Sesaat Raden Prabaswara menghentikan kata-katanya sebelum akhirnya melanjutkan kembali dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan perkembangan kekuatan orang-orang kita di tempat ini? Beberapa kelompok orang yang berasal dari beberapa padepokan telah mulai mengalir ke tempat ini, Raden. Termasuk juga sekelompok orang yang terdiri dari prajurit yang sesungguhnya. Jawab Ki Lurah Kalabangkara. Dari mana kau mengetahui kelompok itu adalah prajurit yang sesungguhnya? Sela Raden Prabaswara. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pemimpin kelompoknya, mereka merupakan prajurit dari sebuah wilayah di daerah timur yang dikirim untuk mewakili wilayahnya. Jawab Ki Lurah Kalabangkara memberikan keterangannya. Siapakah yang memimpin kelompok prajurit itu? Tanya Raden Prabaswara. Orang itu menyebut dirinya sebagai Tumenggung Basupati dari Panarukan. Tumenggung itu mengatakan bahwa sebelumnya ia telah membuat hubungan dengan Raden. Jawab Ki Lurah Kalabangkara. Ya, aku memang sudah menjalin hubungan dengan Tumenggung Basupati dalam persoalan ini. Ia mempunyai pemikiran yang sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita dan kegayuhan kita bersama. Sambil memandangi kedua orang yang duduk di hadapannya, orang yang dipanggil dengan sebutan Raden Janatu Prabaswara tersebut berkata, Tumenggung Basupati adalah seorang yang memiliki kemampuan mumpuni dalam olah keprajuritan serta gelar perang. Prajurit yang berada di bawah kepemimpinannya
pun merupakan prajurit pilihan yang memiliki kemampuan tinggi baik dalam pertempuran secara kelompok maupun pertempuran orang per orang. Pada saatnya, prajurit yang dibawa oleh Tumenggung Pasupati itulah yang akan menjadi kekuatan utama pasukan kita, berkata Raden Prabaswara atau pemuda yang bernama Jatmiko di Kademangan Dawuan tersebut. Demikianlah episode yang ke-19 dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.